Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nur Hasanahku yang saya cintai, kali ini saya akan menjelaskan tentang masuknya Islam di tanah Jawa sebelum datangnya Wali Songo. Karena di kita banyak yang berpikir agama Islam pertama dibawa oleh para Wali Songo yang terkenal di Nusantara, utamanya Pulau Jawa. Ada juga yang mengira bahwa agama Islam di Jawa sejak dari masa Rasulullah SAW. Oke, tanpa berlama-lama kita cus pada kisahnya. Pada zaman dahulu kala di tanah Jawa, para penduduknya bukan penganut agama Islam. Kebanyakan mereka punya kepercayaan, diantaranya adalah kepercayaan animisme dan dinamisme. Masyarakat Jawa dulu percaya bahwa roh dan makhluk halus mendiami alam, sehingga mereka menyembah pohon, batu, dan benda-benda lain. Mereka juga percaya bahwa segala sesuatu memiliki kekuatan yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan manusia. Kepercayaan masyarakat Jawa yang selanjutnya yaitu Kapitayan. Agama kuno yang dianut sebagian masyarakat Jawa yaitu Kapitayan. Kapitayan merupakan salah satu bentuk monoteisme asli Jawa yang dianut secara turun-temurun. Agama selanjutnya yaitu agama Buddha dan Hindu. Agama Islam mulai masuk ke Pulau Jawa diduga jauh sebelum abad 13 Masehi. Dahulu ada seorang ulama yang bernama Syekh Subakir. Beliau merupakan ulama dari Persia yang diutus ke tanah Jawa dalam rangka menyebarkan agama Islam. Kisah ini dimulai dari zaman keemasan Kesultanan Turki Utsmaniyah yang kala itu dipimpin oleh Sultan Muhammad I. Suatu malam sang sultan bermimpi tentang tugas mulia untuk menyebarkan agama Islam ke sebuah tempat di wilayah timur. Tempat tersebut masih berupa hutan yang lebat, masyarakatnya kental sekali dengan budaya tradisional. Dan lebih mengejutkannya lagi, banyak sekali sosok lelembut serta makhluk gaib bersemayam di setiap sudut. Ternyata tempat yang dimaksud adalah tanah Jawa. Lalu Sultan sadar bahwa itu adalah risalah mulia. Maka Sultan Muhammad I mengumpulkan 9 ulama termasyhur dari seluruh dunia. Dari sekian ulama yang terkumpul, ada satu tokoh yang akan menjadi pengaruh besar. Beliau adalah Syekh Subakir. Ulama dari Persia dengan segala kebijaksanaannya, pengetahuan akan Islam, serta pemahamannya terhadap hal yang gaib. Itulah mengapa Syekh Subakir diutus ke tanah Jawa, guna menangkal segala pengaruh mistis di wilayah tersebut. Syekh Subakir juga turut membawa serta sebuah benda suci, batu hitam dengan kekuatan pengusir makhluk gaib yang bernama Ajikala Cakra. Tanpa sadar bahwa efek kekuatan batu itu akan mengusik penguasa gaib yang menguasai tanah Jawa yang berada sejak zaman para dewa, yaitu bernama Sabdo Palon. Setibanya di tanah Jawa, Syekh Subakir merasakan hawa mistis yang teramat besar. Daya terawang beliau menyimpulkan bahwa hawa mistis ini sebagai dari makhluk gaib serta jin yang membawa bala. Syekh Subakir diberi petunjuk oleh Yang Maha Kuasa hingga akhirnya ke puncak Gunung Tidar yang dipercaya sebagai makhluk tanah Jawa.
Segeralah Syekh Subakir menancapkan batu aji kala cakra tersebut di puncak Gunung Tidar. Seketika batu hitam tersebut mulai memberikan efek luar biasa pada alam di sekitar Gunung Tidar. Langit yang tadinya cerah dan sejuk tiba-tiba menjadi mendung. Matahari yang bersinar terang mendadak tertutup awan hitam nan pekat. Burung-burung berterbangan, bertanda sebagai hal yang buruk akan segera datang di kawasan Gunung Tidar. Kejadian itu terjadi selama 3 hari 3 malam. Lelembut, jin, setan merkayangan yang semuanya tinggal di sana kabur berhamburan untuk menyelamatkan diri masing-masing. Jin, Banaspati, Kuntilanak, Genderuwo hingga Jailangkung semua hanyut dalam air. Ketika tidak kuat menahan pancaran batu hitam tersebut, makhluk halus yang masih hidup pun terpaksa mengungsi di lautan. Sebagian jin yang lainnya pun mati karena hawa panas dari aji kala cakra itu yang dipasang Syekh Subakir. Kisruhnya Gunung Tidar jelas membuat sang penguasa terusik dari balik keagungan puncak Gunung Tidar. Muncullah sosok danyang tanah Jawa, yaitu Sabdo Palon. Sang danyang merasa bahwa kekuasaannya ditantang. Lantas bagaimana nasib Syekh Subakir? Hai, jangan lupa subscribe dan hidupin tombol loncengnya. Sabdo Palon pun tahu bahwa wilayah kekuasaannya kedatangan tamu asing dari negeri seberang. Dengan langkah tegas dan penuh wibawa, Sabdo Palon datang menghampiri Syekh Subakir. Aura mistis terpancar jelas dari sang danyang, membuat nyali yang ada di sekitarnya akan menciut. Namun, tidak dengan Syekh Subakir. Syekh Subakir dengan keimanan yang besar, dengan ajaran tauhid, mampu menangkap sang danyang dengan tenang. "Siapakah engkau, wahai orang asing?" tanya Sabdo Palon sambil tersenyum. Syekh Subakir menundukkan kepala sebagai tanda hormat seraya berkata, "Aku adalah Syekh Subakir, utusan Sultan Muhammad dari negeri jauh. Aku datang untuk menyebarkan ajaran agama Islam di tanah ini." Sabdo Palon memandang jauh ke cakrawala lalu berkata, "Tanah ini sudah memiliki ajarannya sendiri. Sejak lama rakyatku memuja Sang Maha Kuasa melalui kapitayan. Mereka hidup dengan harmonis dengan alam." Syekh Subakir lantas menjelaskan, "Kami tidak datang untuk memaksakan keyakinan. Kami datang ingin memberikan pilihan kepada rakyat. Biarkan mereka yang memilih jalannya." Sabdo Palon mendengarkan dengan seksama, tetapi sang danyang belum sepenuhnya yakin. Sang danyang berinisiatif untuk menguji seberapa besar tekad Syekh Subakir terhadap ajarannya. Maka pertarungan goib kedua tokoh ini pecah. Pertarungan Syekh Subakir dan Sabdo Palon tidak berada di alam manusia biasa. Mereka bertarung dalam dunia goib, di mana energi spiritual dan kekuatan alam menjadi senjata utama. Waktu aji kala cakra memancarkan cahaya yang menyilaukan, menciptakan energi yang melindungi Syekh Subakir. Sementara Sabdo Palon memanggil kekuatan alam dan leluhur Jawa untuk melawannya. Gunung Tidar bergetar hebat, kilatan petir tak henti-hentinya menyambar, membuat langit malam terasa seperti siang hari. Badai besar menghantam tanah Jawa, menyebabkan banjir dan tanah longsor. Selama 40 hari 40 malam keduanya bertarung tanpa henti.
Meskipun sang Danyang telah memanggil semua kekuatan gaib yang ada di tanah Jawa, batu aji kala cakra yang ditanam Syekh Subakir tetap tidak dapat dihancurkan. Maka di hari ke-40 keduanya memutuskan untuk menghentikan pertarungan dengan seimbang. Sebagai penyelesaian terakhir konflik ini, maka Sabdo Palon mau menawarkan beberapa syarat. Jika Syekh Subakir ingin menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, lantas apa saja isi dari perjanjian tersebut? Setelah bertarung sangat lama, Sabdo Palon akhirnya menawarkan beberapa syarat penting. Aku telah menjaga tanah ini selama ribuan tahun. Sebelum Hindu dan Buddha sudah ada kapitayan, kepercayaan asli rakyat Jawa. Mengapa kalian datang dengan ajaran baru? Apa yang terjadi dengan tradisi yang mengakar di tanah ini? Syekh Subakir tersenyum tipis. Kami tidak ingin merusak. Agama kami juga mengajarkan tentang welas asih, hormat kepada alam, dan budi pekerti yang luhur, sama yang diajarkan kapitayan. Sabdo Palon tetap waspada. Tapi jika tanah ini kehilangan jati dirinya, jika rakyatku menjadi asing bagi tanah mereka sendiri, aku tidak akan tinggal diam. Terus Sabdo Palon kemudian mengajukan 4 syarat utama. Yang pertama, tidak ada pemaksaan dalam agama. Setiap orang bebas memilih keyakinannya. Yang kedua, bangunan ibadah yang dibangun harus mencerminkan gaya arsitektur Hindu Jawa, meskipun ajarannya Islam. Yang ketiga, penguasa pertama kerajaan Islam harus dari darah campuran, yaitu perpaduan antara Jawa dan Islam. Yang keempat, jangan biarkan adat budaya Jawa hilang. Agama boleh berubah, tapi budaya harus tetap dipertahankan. Syekh Subakir memikirkan syarat yang diajukan Sabdo Palon dengan cermat, lalu beliau pun menyetujui syarat tersebut. Syekh Subakir memahami pentingnya menjaga keharmonisan di Pulau Jawa tanpa harus menghapus apa yang ada sebelumnya. Tapi tunggu dulu, di balik syarat-syarat tadi Sabdo Palon juga menyematkan ancaman besar. Apabila salah satunya saja tidak dipenuhi, lantas apa saja bentuk dari ancaman tersebut? Sambil menunjukkan ketegasan, Sabdo Palon memberikan ketegasan kepada Syekh Subakir. Ingatlah syarat-syarat ini. Jika 500 tahun identitas Jawa hilang karena pengaruh luar, aku akan kembali dengan membuat goro-goro di tanah ini. Syekh Subakir dengan rasa hormat mendalam menerima kesepakatan itu. Aku dan rekan-rekanku akan menghormati tradisi ini. Kami hanya datang memberi ajaran yang baru, bukan untuk menghapus yang lama. Dengan perjanjian ini, harmoni antara ajaran Islam yang baru dan kebudayaan lokal Jawa terancam. Kedua tokoh besar ini kemudian berpisah, masing-masing melanjutkan spiritualnya di Pulau Jawa. Itulah kisah awal mula masuknya Islam ke tanah Jawa dengan diawali pertarungan yang sangat sengit antara Syekh Subakir dan Sabdo Palon. Ingat, kisah ini banyak sekali versi, sehingga letak kebenaran sesungguhnya itu terletak pada sejarah itu sendiri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dari saya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, subscribe, subscribe. Like, comment, and share. Cepetan. Makasih ya. Bye bye.